Haji, umroh, dan wisata religi, apa bedanya? Labbaik Allahumma labbaik. Pernahkah kita mendengar seseorang berkata, Alhamdulillah saya sudah wisata religi ke Tanah Suci. Ada pula yang mengatakan, Alhamdulillah saya sudah umroh 3 kali. Lalu ada pula yang berkata, saya baru saja menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Sekilas semuanya sama. Sama-sama pergi ke Tanah Suci, sama-sama mengenakan pakaian muslim, sama-sama beribadah di sekitar Ka'bah. Namun, tahukah kita, dalam Islam, haji, umroh, wisata religi adalah 3 hal yang berbeda. Perbedaannya bukan hanya pada nama, tetapi juga pada hukum, tata cara, waktu pelaksanaan, bahkan tujuan ibadahnya. Maka pada episode ketiga kali ini kita akan membahas secara lengkap apa perbedaan haji, umroh, dan wisata religi. Mengapa banyak orang yang masih tertukar dengan istilah pergi haji, pergi umroh, maupun wisata religi ke Arab Saudi? Kadang-kadang istilah tersebut digunakan secara bergantian, padahal dalam ilmu fikih ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Kalau seseorang tidak memahami perbedaannya, bisa saja ia menganggap semua perjalanan ke Mekah memiliki kedudukan yang sama, padahal tidak demikian, karena Islam telah mengatur masing-masing dengan ketentuan yang sangat jelas. Yang pertama, apa itu haji? Haji adalah ibadah yang dilakukan ke Baitullah dengan tata cara tertentu, pada waktu tertentu, dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Haji merupakan rukun Islam kelima, artinya haji memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan bagi seorang muslim yang mampu, haji menjadi kewajiban sekali seumur hidup. Yang membedakan haji dengan ibadah lainnya adalah adanya rangkaian manasik yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Misalnya saja, seseorang ihram, bagaimana syarat rukunnya, bagaimana hal-hal yang dapat membatalkan ihram. Kemudian wukuf di Arafah, kapan waktunya, kapan berakhirnya. Kemudian bermalam di Musdalifah dan di Mina. Dilanjutkan lempar jumroh, tawaf ifadah, sa'i maupun tahallul. Semua itu dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena itulah seseorang tidak bisa berhaji kapan saja. Ada musim haji, ada waktunya, ada tata caranya. Wukuf di Arafah sebagai pembeda, yaitu terbesar dalam haji. Para ulama sering menjelaskan bahwa salah satu pembeda terbesar di antara haji dan umroh adalah ketika wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda bahwa haji adalah Arafah. Artinya wukuf di Arafah merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji. Tanpa wukuf, hajinya tidak sah dan harus diulang. Inilah yang tidak ada dalam ibadah umroh. Karena itu, seseorang yang pergi ke Mekah di luar musim haji tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat melakukan wukuf di Arafah sebagaimana manasik haji. Walaupun seseorang yang melaksanakan umroh kemudian naik ke Jabal Rahmah, mereka berdiam diri di situ, itu bukan disebut wukuf di Arafah kalau bukan pada waktu yang ditentukan. Lalu, apakah itu umroh? Kalau haji adalah ibadah besar dengan rangkaian manasik yang panjang, maka umroh sering disebut sebagai haji kecil. Namun istilah haji kecil di sini jangan dipahami bahwa nilainya kecil juga, karena umroh tetap merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, umroh itu biasanya atau umroh itu melakukan misalnya ihram, tawaf, sa'i maupun tahallul. Ini adalah rangkaian yang ada dalam haji. Namun sebagian saja. Dan yang terpenting nih, umroh bisa dilakukan hampir sepanjang tahun. Inilah sebabnya mengapa setiap tahun jutaan muslim dapat melaksanakan umroh meskipun bukan musim haji. Lalu mana yang utama, umroh atau haji? Nah, tentu saja di sini ulama sepakat bahwa haji lebih utama dibanding umroh. Karena haji merupakan rukun Islam, sedangkan umroh memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembahasan fikih. Selain itu, haji memiliki manasik yang lebih lengkap dan tentu saja memiliki pengorbanan yang jauh lebih besar. Namun, bukan berarti umroh dapat diremehkan, karena Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa umroh itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahwa umroh dapat menjadi penyebab dihapusnya dosa antara satu umroh dengan umroh berikutnya.
Lalu yang terakhir adalah wisata religi. Nah, sekarang kita masuk pada istilah yang sering digunakan oleh zaman sekarang, yaitu wisata religi. Wisata religi bukan nama ibadah khusus dalam fikih. Wisata religi itu adalah perjalanan yang bertujuan menambah keimanan dan mengenal sejarah Islam, napak tilas sejarah Islam masa Nabi Muhammad, masa nabi-nabi sebelumnya. Misalnya, seseorang mengunjungi Masjid Nabawi, seseorang mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Kuba, Jabal Rahmah, dan tempat sejarah-sejarah Islam yang lainnya. Kegiatan ini tentu baik karena dapat menambah ilmu dan kecintaan kita terhadap Islam. Namun, wisata religi tentu berbeda dengan haji dan umroh. Karena wisata religi ini bukan manasik, bukan menjadi rukun atau menjadi wajib dalam ibadah haji maupun umroh. Nah, sekarang seringkali terjadi kesalahan nih. Ada sebagian orang yang tanpa sadar menganggap bahwa berfoto di tempat bersejarah atau mengunjungi lokasi tertentu ini bagian dari wajib haji maupun umroh. Nah, tentu kita tidak asing ketika seorang pulang umroh, mereka bercerita mereka baru saja ziarah ke sini, ziarah ke situ, mengunjungi jabal ini, mengunjungi jabal itu. Namun, tidak demikian. Yang wajib adalah manasik yang ditentukan syariat. Walaupun demikian, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa wisata-wisata itu juga memiliki makna yang penting. Nah, lalu hikmah dalam penutup kali ini adalah haji mengajarkan pengorbanan, umroh mengajarkan kerinduan, sedangkan wisata religi mengajarkan kita tentang sejarah Islam dan kecintaan kita terhadap Islam. Ketiganya bisa menjadi jalan mendekatkan atau taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita perlu juga memahami kedudukan masing-masing. Jangan sampai yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah, dan sebaliknya. Karena ilmu adalah cahaya yang membimbing kita, cahaya yang membimbing ibadah kita, dan diterimanya ibadah kita. Bagaimana Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat sekalian? Apakah sebelumnya kita sudah memahami perbedaan haji, umroh maupun wajib, umroh maupun wisata religi? Jangan lupa tulis di komentar ya. Dan insyaallah dalam episode berikutnya kita akan membahas satu pertanyaan yang penting. Mengapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Ada apa rahasia besar di balik penempatan haji sebagai penyempurna rukun Islam yang kelima? Kita tuntas insyaallah pada episode mendatang. Jangan ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.